Seorang remaja yang dari usia 14 tahun sudah menderita kanker tulang atau osteosarkoma. Apakah Zack sembuh? Zack bisa sembuh dengan keajaiban atau mukjizat dari Tuhan. Hari ini aku akan menceritakan kisah yang diangkat dari film biopik. Film yang ada di Disney Plus. Namanya itu judulnya Clouds. Film ini menceritakan kisah seorang remaja bernama Zack Sobiech. Seorang remaja yang dari usia 14 tahun sudah menderita kanker tulang atau osteosarkoma. Dan ini kisah nyata ya. Tapi di sini aku nggak akan nge-review filmnya atau membahas isi keseluruhan cerita filmnya. Jadi aku di sini lebih menceritakan makna dan kedalaman dari filmnya itu sendiri gitu. Si Zack Sobiech ini setelah dari umur 14 tahun itu terkena penyakit itu, di usia 17 tahun keadaannya itu semakin parah. Bisa dikatakan sekarat lah gitu. Nah, anak ini tuh seneng main musik lah gitu, seneng main musik tapi ya nggak diseriusin banget gitulah ya. Nah, dia itu ketika sekarat itu akhirnya orang tuanya kan pasti nggak tega dong ngelihat anaknya sekarat gitu kan, pasti nggak tega. Orang tuanya khususnya mamahnya itu ngelakuin usaha terbaiknya gitu, yaitu mencoba membawa Zack ke Lourdes. Sebagai catatan, Lourdes buat teman-teman yang belum tahu itu adalah tempat ziarah umat Katolik yang paling besar di Prancis. Di sana tuh ada namanya mata air grotto. Mata air grotto itu dipercaya punya kemampuan atau bisa dipakai sebagai media penyembuhan gitulah. Dibawalah Zack itu ke sana gitu, ditenggelamin di situlah ya, diceburin di situ. Terus singkat cerita pulang lagi ke negaranya gitu, dengan harapan dari mamanya dan Zack itu sendiri bahwa kesembuhan itu akan terjadi ke anaknya itu. Ternyata setelah pulang, apakah Zack sembuh? Nggak sembuh sama sekali, bahkan keadaannya juga lambat laun semakin parah juga. Nah, tapi setelah pulang tuh Zack tuh tiba-tiba kayak suka nulis lirik lagu gitu. Sampai kunjungan pertama kali Sammy, sahabatnya, setelah sekian lama ditinggal sama Zack gitu kan, Sammy itu datang ke kamarnya Zack, terus ngeliat Zack tuh lagi nulis lirik lagu gitu. Terus ditanyain sama Sammy, kamu ngapain gitu? Aku lagi nulis lirik lagu. Coba-coba mainin gitu, nyanyiin. Akhirnya terus Zacknya tuh nyanyi gitu, bawain lagunya sendiri tuh. Sammy tuh nangis gitu. Terus Sammy tuh ngomong, lu sebenarnya apa sih yang terjadi di Perancis gitu? Kok sampai kamu tuh jadi kayak gini gitu? Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu? Terus Zacknya ngomong, sebenarnya nggak terjadi apa-apa juga sih, aku nggak tahu, tapi yang jelas kayak jiwa musik itu meronta-ronta lah, kayak pengen disalurin gitulah. Aku harus menyalurkan sesuatu gitulah melalui musik ini. Nah, dari situ Zack tuh mulai kayak bersemangat banget, menggebu-gebu banget untuk bisa membuat karya musik dalam hidupnya gitu. Dia sampai ngojokin si Sammy terus gitu, Sammy ayo, kita buat album musik, ayolah kita buat album musik kita sendiri, ayolah gitu terus. Sammy-nya terus belum sempat terus lah gitu. Terus Zack-nya ngomong, kalaupun misalnya nggak bisa album musik, ya minimal satu video musik lah gitu. Akhirnya ya udah, kalau satu video musik dibuat, satu video musik. Nah, sama udah jadi, terus sama Sammy ini di-upload ke YouTube. Nah, terus ternyata apa yang terjadi setelah di-upload ke YouTube? Ternyata view-nya banyak. Dari 20.000 sampai 50.000 gitulah. Dah, lagunya judulnya apa aku lupa, fix atau apa gitu lupa. Wah, nggak nyangka kan gitu. Jalannya waktu, tiba-tiba gurunya si Zack sama si Sammy ini namanya Mas Weaver. Nah, Mas Weaver ini tuh tiba-tiba datang ke rumahnya sudah sama orang tuanya si
Zack gitu tanpa pengetahuan Zack sendiri, terus ngobrol sama Zack sama Sammy juga dipanggil ke rumahnya Zack itu. Ini ada apa ya gitu. Mas Weaver itu guru yang paling sayang sama Zack gitulah. Nah, video YouTube-nya si Zack itu sama Sammy itu ditunjukin ke perusahaan rekaman terkenal, yaitu perusahaan BMI. Sebagai catatan, perusahaan BMI itu adalah perusahaan yang menggaungi atau menaungi Rihanna, Beyonce, Backstreet Boys. Mas Weaver-nya ini, Pak Weaver-nya ini tuh dia tuh punya kenalan orang perusahaan BMI itu. Temennya ada di situ. Mas Weaver-nya sayang sama Zack gitu, ya udah coba videonya yang diupload Zack dikasihin ke rekanannya yang di mana di perusahaan BMI itu, dan ternyata perusahaan BMI-nya cocok manggil si Sammy sama Zack, nawarin mereka kontrak kerja sama agar mereka bisa menjadi songwriter gitu. Akhirnya mereka jadi songwriter di perusahaan itu. Zack ini membuat sebuah lagu, judulnya tuh Clouds. Nah, Clouds ini adalah lagu yang sebenarnya secara pribadi itu ibunya itu meminta si Zack, maksudnya kasarannya ya umurnya Zack itu kan nggak lama, semua sudah pada tahu lah. Nah, buatin lagu yang lagunya itu pesan untuk dunia itu apa gitu. Nah, Zack akhirnya buat lagu itu gitu. Zack buat lagu itu judulnya Clouds, itu lagu untuk pesan terakhir lah gitu, pesan terakhir untuk dunia. Dia nge-create lagu itu, nyanyiin lagu itu, ternyata lagu itu booming, diputar di radio, viral, diunduh berjuta-juta di media platform musik manapun gitulah, luar biasa. Dari situ waktu memudar, waktu menipis, Zack meninggal. Nah, ceritanya ditutup sampai di situ. Nah, sekarang kita akan bahas sorry kurang satu. Dari lagu Clouds yang Zack ciptain itu, pendapatannya kan banyak banget tuh. Nah, sama Zack itu dia alirkan uangnya itu ke pendanaan untuk riset kanker tulang atau osteosarkoma. Harapan dia ya supaya besok di masa depan tuh ada anak-anak yang menderita penyakit ini ya bisa disembuhin. Ceritanya ditutup sampai situ. Dah ya, akhirnya kan Zacknya meninggal, nggak ada gitu. Nah, sekarang kita masuk ke moral dari ceritanya gitu, atau makna lah, kok moral sih, makna dari ceritanya gitu. Nah, makna dari ceritanya itu yang menurut saya pribadi keren nih. Yang pertama, kadang-kadang tuh orang jalanin seperti itu tuh nggak usah penyakit sebesar itu gitu, penyakit yang definisinya besar pun itu mereka sudah akan ngeluntruk, tiap hari dipenuhi ketakutan, keraguan, mungkin selalu sedih gitu. Tapi Zack dikisahkan bahkan dari awal filmnya tuh selalu menjadi pribadi yang menyenangkan, easy going, disenengin teman-temannya semua lah, banyak teman gitu. Terus sebagai sosok yang celalean juga gitu, konyol di sekolah gitu dari awal tuh. Padahal kondisi dia tuh ya dari awal tuh kepalanya udah botak, alisnya udah botak, pucet banget kayak mayat gitu. Tapi dia selalu jalanin hari-harinya tuh dengan joyful lah gitu, luar biasa lah, keren pokoknya. Itu satu. Nah, yang kedua, ini yang menurutku paling dalam ya secara aku pribadi. Kadang-kadang mukjizat itu teman-teman, tadi kalau teman-teman sedikit lupa aku ingetin lagi penggalan cerita di mana Zack Sobiek itu dibawa ke Lourdes, yang harapan dari orang tuanya khususnya ibunya itu Zack bisa sembuh dengan keajaiban atau mukjizat dari Tuhan gitu. Ternyata kan enggak. Cuma maksudnya gini, kadang-kadang sering banget kita tuh terbiasa dengan namanya peristiwa atau istilah mukjizat itu dikategorikan selalu terkait dengan peristiwa-peristiwa yang besar, bombastis, magical, misterius.
Ya kurang lebih kayak gitulah. Sampai-sampai kita tuh lupa gitu bahwa kayak Sek tadi gitu, dia pulang, loh kok nggak sembuh, tapi ternyata dari Lourdes malah Tuhan tuh kasih satu keinginan di hatinya Sek untuk berkarya yang terakhir kali memberikan dampak besar buat dunia melalui lagunya gitu. Nah, sangat berseberangan kan, nggak sesuai harapan banget kan. Seringkali kita tuh udah kebiasa dengan peristiwa yang kita sebut mukjizat itu sebagai peristiwa yang sangat-sangat besar gitu. Jadi kalau kita dalam hidup belum menerima istilahnya atau belum mengalami pengalaman yang kita atau orang-orang sebut banyak sebagai mukjizat ini, kita kadang-kadang merasa sebagian orang tuh ada yang kosong, sepi, kayak merasa masih mempertanyakan gitu. Misalnya gini, kayak lu aku tuh kayak udah berdoa terus, aku tuh sudah kayak deket terus sama kamu Tuhan, tapi kok aku nggak pernah ya kayak namanya dapat kayak peristiwa mukjizat itu, magical kayak gitu. Itu banyak orang seperti itu gitu. Maksudnya aku nggak ngomong semua orang, tapi banyak orang yang kadang-kadang mempertanyakan itu. Aku udah deket, aku selalu melayani Tuhan dan lain sebagainya, tapi kok aku nggak pernah benar-benar dapat satu peristiwa yang wow ya gitu. Simulasinya nih misalnya ada orang tiba-tiba dia pulang kerja tiba-tiba jatuh, dia terbangun tiba-tiba udah disembuhin di rumah sakit, tiba-tiba terbangun dengan punya pandangan dan mindset yang baru terhadap kehidupan. Sebelumnya apa yang dia lihat sebagai kegelapan tuh semua dia lihat sekarang sebagai sesuatu yang terang, sesuatu yang baik. Dia melihat dengan kacamata yang baru dan berbeda, misalnya kayak gitu. Atau ada orang nih tiba-tiba dia tuh punya sakit, divonis punya sakit penyakit yang gede gitu, terus dia doa minta kesembuhan, terus tiba-tiba jam 3 pagi misalnya tiba-tiba dia melihat perwujudan Tuhan dalam bentuk apapun yang dia yakini sebagai Tuhan, kemudian bagian tubuhnya yang sakit dipegang dan sembuh. Nah itu kan seringkali kita itu sebagai manusia sudah sangat terpatri gitu bahwa mukjizat itu ya seperti itu, dan mukjizat itu sesuatu yang kita pasti harapkan dalam hidup lah, entah dalam wujud apapun gitu. Tapi kita tuh lupa bahwa seringkali kita lupa bahwa kita tuh sering kali banget kita ngalamin banyak kejadian tuh kayak Zack itu. Maksudnya apa? Dia pulang nggak ngalamin kesembuhan, padahal itu mukjizat besar yang diminta, tapi ternyata dia digerakkan hatinya untuk berkarya dan ternyata ujungnya memberikan impact yang luar biasa terhadap dunia, terhadap penyintas kanker dan lain sebagainya. Nah kita juga sama, kita sering kali kayak oh aku ya itu, misalnya contoh beberapa pertanyaan orang sering melontarkan dalam hatinya atau apa ya, ini buat yang relate aja ya. Aku kok kepengen punya mujizat itu tapi aku belum pernah ngalamin sampai sekarang. Jujur aku juga sempat gitu sih. Terus tapi mereka lupa bahwa kepingan-kepingan potongan kehidupan yang Tuhan sudah berikan ke kita ini dari dulu kita kecil sampai misalnya kayak aku nih udah umur 30 lebih, kita tuh nganggapnya peristiwa ini peristiwa yang reguler, peristiwa yang biasa aja, peristiwa yang nggak bermakna gitu, peristiwa yang yo biasa aja lah gitu, nggak ada keren-kerennya, nggak ada baik-baiknya, ya ini kehidupan manusia yang fana tuh ya kayak gini gitu. Kita ngelupain bahwa loh kamu bisa mengalami bermacam-macam plot alur kehidupan dari A bergerak ke B, B bergerak ke C, C terus tiba-tiba bergerak Z, Z mundur lagi ke F. Itu tuh peristiwa yang luar biasa dan bahkan bisa dikategorikan melebihi dari definisi mukjizat itu tadi gitu. Jauh melebihi definisi mukjizat itu tadi gitu. Tapi ya itu seringkali kita lupa jiwa rohani kita yang mungkin terkadang memang masih kekanak-kanakan, mikirnya ya ayo Tuhan berikan peristiwamu yang akbar, besar, kaya akan mukjizat gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nah terus ya itu poinku sih. Aku nggak tahu jelasinnya lagi lebih lanjutnya, tapi poinnya kayak gitu. Nah terus tambahan satu lagi sih teman-teman, cerita serupa nih, ini cerita serupa. Ya 1 bulan lalu lah, aku kan jogging sama istriku gitu di dekat rumah. Terus
setelah selesai jogging, aku sama istriku jalan ke Indomaret dekat rumah juga. Terus sambil pendinginan gitu lah ya, aku jalan terus aku ngeliatin langit gitu, terus kan mulai kayak muncul pikiran-pikiran dan pertanyaan. Terus aku ngomong, istriku gitu, yoi suami, wazub gitu. Terus aku ngomong, nah ya kadang tuh aku tuh pengen gitu punya ngalamin peristiwa kayak gitu ya gitu. Kok banyak nih, ini nyuwun sewu sebelumnya, maksudnya ini hanya beberapa contoh, nggak mengeneralisir gitu ya. Kayak orang yang punya tabiat buruk gitu, maksudnya kok tabiat buruk, maksudnya orang itu tuh ada yang teman-teman pasti pernah dengar lah, maksudnya kayak orang yang di luar jahat banget atau apa, tapi tiba-tiba dia dapat kasih karunia itu yang ya atau apapun ya istilahnya ya, kurang lebih kayak gitu, yang berupa mujizat itu kemudian si orang itu tadi berubah 180 derajat. Pasti teman-teman banyak yang tahu lah kayak gitu. Nah singkat ceritanya aku ngomong gitu juga ke istriku, maksudnya pengen yo gitu, maksudnya kadang ngalamin kayak gitu tuh aku tuh rindu, kangen. Nah istriku tuh bingung gitu, kayak mukanya kayak mengerinyit gitu, ngapain sih harus kayak gitu. Terus aku mau balik tanya, lo emangnya kamu nggak pengen lo kayak gitu? Enggak gitu. Nah terus aku jawab gitu, loh kok kenapa tuh, berarti maksudnya aku kenal kamu loh, maksudnya tahu kamu aja dulu itu kan kecilnya dia ikut pelayanan lain sebagainya, udah melayani Tuhan dari kecil banget lah ibaratnya gitu, dari kecil lah, bukan dari kecil banget, dari kecil. Kok kamu bisa nggak punya rasa itu gitu? Terus istriku tanya ke aku gitu, lah emangnya kalau kamu harus gitu? Terus aku ngomong, nggak tahu, ada rasa gitu sih kadang-kadang gitu. Terus istriku tanya lagi, lah emangnya kamu tuh merasa kehidupanmu di luar itu kamu merasa nggak oke atau gimana? Tak jawab, loh aku merasa kehidupanku oke banget gitu, diatur sedemikian rupa, begitu baik, begitu luar biasa. Aku kerasa kayak jalan tuh penuh kebaikan lah gitulah ya ibaratnya gitu. Terus istriku jawab, ya sama gitu, buat aku perasaan-perasaan untuk aku harus melihat peristiwa itu, aku harus merasakan, mengalami peristiwa itu minimal sekali dalam seumur hidup gitu, itu nggak aku butuhin, dia ngomong gitu. Karena buat aku ya, kita jalanin kehidupan sudah jelas patok-patoknya, kita udah diarahin jalannya seperti apa, lika-likunya kita udah dikasih batasan di kiri, patokan di kiri kanan, batasan di kiri kanan. Kita berjalan penuh rasa nyaman, penuh keamanan, penuh kebaikan-kebaikan, hati ya rasanya damai. Itu sudah cukup untuk menyatakan dan meyakini bahwa semua komponen itu melebihi peristiwa mukjizat yang kamu sebutin tadi, atau orang biasa sebutkan itu. Bahwa nggak harus kok dalam hidup kita kayak ngalami satu peristiwa yang gede banget gitu untuk bener-bener dalam hati kita bisa nyembah dan nangis-nangis ngomong thank you Tuhan, thank you. Ya nggak perlu juga gitu. Patokan-patokan, rambu-rambu yang sudah dibuat Tuhan ke kita selama ini, bentuk alur kita udah jauh lebih dari cukup untuk kamu mempertanyakan mukjizat Tuhan yang kapan terjadi, di mana terjadi, kapan bisa kita alami gitu. Nggak perlu sih. Terima kasih, matur suwun.